Melihat, oh ternyata Rusia tuh negara yang sangat open, Rusia tuh ternyata orang-orangnya sangat ramah, sangat baik, dan ternyata, culture di sana pun nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Gisela, Belisia, Alma, Tesalonika. Selamat datang, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terima kasih. Nah, Anda menjadi salah satu dari sedikit pemenang gelar ajang kecantikan asal Indonesia yang pernah berkunjung ke Rusia. Sebelumnya terakhir ada wakil dari Indonesia yang datang ke Rusia pada 2013, we're talking sekitar 12 tahun yang lalu. Bagaimana perasaan Anda bisa mendapat kesempatan seperti ini? Wah, tentunya ini perasaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini kali ketiga saya ke Rusia, tapi kali ini cukup berbeda karena saya menyandang gelar Putri Indonesia dan pergi ke sana untuk menghadiri salah satu event besar dan Indonesia menjadi partner country-nya. Dan di sana juga saya bertemu dengan banyak sekali pihak dari pemerintah Rusia, dari pemerintah Indonesia pula, dari embassy, dan juga banyak pihak industri dari Rusia dan juga Indonesia. Di sana saya mengambil peran juga sebagai representasi wanita muda Indonesia yang juga turut berperan aktif di acara-acara besar Indonesia dan juga kementerian, seperti itu. Anda sudah 3 kali ke sana, tapi sebelum-sebelumnya apa sih bayangannya Rusia itu bentuknya seperti apa, dan setelah pergi ke sana pertama, kedua, ketiga kalinya, apa yang berbeda dari bayangan Anda sebelumnya dan pengalaman apa yang berbeda dari yang pertama, kedua, dan ketiga? Di setiap visit tuh kan, di setiap kunjungannya tentu berbeda, karena di kunjungan yang pertama saya menghadiri salah satu festival menjadi seorang delegasi Indonesia, dan yang kedua pun sama, dan yang ketiga ini menghadiri sebuah event sebagai Putri Indonesia. Itu merupakan a totally different experience. Dan juga yang paling menarik adalah di setiap visitnya saya mengunjungi 3 kota yang berbeda seperti itu. Dan ya tiga-tiganya sangat menarik karena saya bisa melihat kehidupan orang Rusia di 3 kota yang berbeda, bagaimana mereka menjalani kehidupan dan bagaimana mereka juga ternyata tertarik dengan kehidupan di Indonesia, seperti itu. Tapi sebelum yang pertama atau yang berikutnya, apa sih pandangan, apa ekspektasinya terhadap Rusia dan bagaimana itu berubah setelah sampai ke Rusianya sendiri? Ekspektasi saya terhadap Rusia. Saya pikir ini sama seperti kebanyakan orang pada umumnya yang belum pernah ke Rusia, mungkin menganggap Rusia itu sangat jauh dari Indonesia karena mungkin Rusia bukan menjadi destinasi untuk berlibur ya, hanya mungkin beberapa orang yang untuk bisnis atau mungkin melihat aurora atau mungkin ada beberapa kepentingan untuk pergi ke Rusia, tapi untuk berlibur mungkin masih kalah dengan negara-negara Eropa Barat, dan saya pun awalnya tidak terpikir bisa ke Rusia gitu. Dan tapi ternyata ketika saya ke sana, saya melihat, oh ternyata Rusia tuh negara yang sangat open, Rusia tuh ternyata orang-orangnya sangat ramah, sangat baik, dan ternyata culture di sana pun nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Mereka punya culture yang sangat rich juga, dan bahkan mereka punya negara yang sangat luas, dan di setiap regionnya, di setiap kota-kotanya pun memiliki culture yang berbeda-beda juga, nggak? Ya sama seperti Indonesia gitu, seperti itu sih. Anda sebagai generasi muda, dan kalau dari teman-teman segenerasi muda Indonesia, apa sih persepsi dari generasi Anda melihat Rusia itu seperti apa saat ini? Kalau dari teman-teman saya atau generasi muda, saya pikir sama. Mereka semua memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi dengan Rusia. Karena setiap kali saya pulang dari Rusia, saya dihujani dengan banyak sekali pertanyaan, gimana sih di Rusia, ada apa di sana? Bahkan mereka tahu saya pergi di bulan Juli, which is lagi summer gitu ya. Tapi mereka WhatsApp saya, Gisel tolong fotoin salju gitu lah. Ini kan lagi summer gitu, karena mereka pikir Rusia tuh di atas jauh pasti ada es gitu. Mereka semua mikir Rusia tuh sangat jauh dan kayak mereka penasaran sekali ada apa di Rusia. Dan saya sih berharap mungkin ada lebih banyak lagi program yang bisa saya berharap ada lebih banyak lagi program exchange ataupun festival. Karena saya sendiri mempunyai kesempatan untuk ke Rusia pertama kali karena ada festival kan. Dan itu yang membuat saya dan mengubah mindset saya terhadap Rusia, dan juga saya bisa menceritakan banyak tentang Rusia ke teman-teman saya seperti itu. Inoprom 2026 tahun ini Indonesia menjadi menjadi official partner country. Sebuah pencapaian yang penting dari sisi perdagangan, industri, dan juga dengan diplomasi. Namun jika harus menjelaskan kepada anak muda di Indonesia berusia sekitar 20-an, kenapa sih pameran ini menjadi suatu ajang yang penting untuk
Indonesia dan untuk masa depannya generasi berikutnya di Indonesia? Yes, Inoprom itu adalah sebuah expo industri terbesar di Eurasia dan itu berlokasi di Rusia dan Indonesia menjadi partner country untuk pertama kalinya. Dan mungkin kita melihat itu sebagai expo industri, tapi saya melihat itu bukan hanya sebatas tentang industri, tapi bagaimana ada dua negara yang melakukan partnership di mana mereka berkolaborasi dan saya yakin setiap ada kolaborasi besar yang terjadi akan ada pintu-pintu yang terbuka selanjutnya. Mungkin ada job opportunities, ada karir di sana, ada scholarship dan ini sangat beneficial juga untuk generasi muda. Karena di Inoprom 2026 ini kami menghadirkan 50 co-exhibitors yang berangkat ke Rusia berasal dari company-company yang ada di Indonesia, ada industri tekstil, industri manufaktur, F&B dan sebagainya. Mereka semua berangkat mengisi pavilion Indonesia dan juga ada banyak sekali buyers atau exhibitors yang menghadiri ke pavilion Indonesia gitu. Ada banyak sekali exchange of information, exchange of opportunities di sana dan saya yakin ini sangat beneficial juga untuk the future generations of Indonesia. Nah, selain menghasilkan kerjasama bisnis dan diplomasi antar negara, seberapa penting sih ajang seperti Inoprom dalam mempererat hubungan antar masyarakat atau people-to-people connections? Yes, selain ada hubungan diplomasi di sana, ada hubungan bisnis di sana, to people connections juga terjadi karena Indonesia juga menghadirkan budaya di sana. Kami menghadirkan para penari berasal dari Bali, mereka showcase Indonesian culture di sana dan juga saya juga menjalin beberapa koneksi juga dengan anak-anak muda di sana dan mungkin perjanjian atau MOU hanya sebatas tulisan kertas, tapi above that all, connections antara human to human yang terjadi di sana adalah yang paling penting menurut saya. Indonesia selama ini dikenal menjadi melakukan politik luar negeri yang bebas dan aktif tanpa memilih blok kekuatan global tertentu. Sebagai anak muda seperti Anda aktif, tanpa bagaimana Anda memandang posisi tersebut dan manfaat yang bisa diperoleh Indonesia dari kebijakan bebas aktif tersebut? Yes, betul sekali Indonesia memiliki stand bebas aktif dan menurut saya ini sangat beneficial untuk generasi muda di mana kita bisa melakukan kolaborasi dengan other nations secara bebas di mana kita bisa menjalin koneksi, menjalin hubungan tanpa memandang background ataupun latar belakang pihak lainnya dan karena menurut saya generasi muda sekarang adalah generasi yang sangat bebas juga gitu ya dan kami sangat ingin menjalin koneksi sebebas-bebasnya dan ini sangat beneficial untuk kami. Putri Indonesia Pendidikan, ada ratusan mungkin lebih yang mahasiswa atau siswa-siswi Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan di Rusia. Apa sih pandangannya Anda melihat hal tersebut dan bagaimana untuk hubungan antara masyarakat, terutama untuk hubungan antara orang Indonesia dan Rusia? Ini menarik sekali karena di visit saya yang ketiga kali ini, saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang berada di Ekaterinburg, yang mana kurang lebih ada sekitar 20 orang di sana, dan kebanyakan dari mereka menempuh pendidikan di Ural Federal University, dan saya juga berbincang dengan mereka. Kebanyakan dari mereka menempuh pendidikan di sana karena adanya scholarship dari pemerintah Rusia. Dan mereka juga menceritakan bagaimana kehidupan mereka di sana. Ternyata di Ekaterinburg sendiri hanya ada sekitar 20 orang dan bagaimana role mereka dalam menjembatani kita dengan saya sendiri sebagai pendatang dengan orang Rusia yang ada di Ekaterinburg adalah sangat helpful karena ketika ada acara seperti Inoprom ini mereka membantu sekali untuk bisa mentranslate, untuk bisa menemani kami dan juga membantu bahkan di acaranya sendiri untuk membantu proses dealing, proses antara co-exhibitors dengan buyers, mereka membantu untuk bisa semua acara dan juga dealings yang terjadi bisa run smoothly seperti itu dan ya menurut saya dengan adanya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana itu sangat bisa membantu hubungan kedua negara antara Rusia dan Indonesia menjadi semakin baik. Jika Anda diberi kesempatan untuk merancang sebuah program pertukaran pemuda Indonesia-Rusia yang kita mintanya yang benar-benar berdampak nih, bukan sekedar seremonial. Ya. Seperti apa kira-kira konsep yang bisa Anda berikan? I think
Saya nggak akan memberikan satu konsep baru, tapi mungkin perbaikan dari konsep yang ada, karena dari pengalaman saya mengikuti festival yang sebelumnya, saya mengikuti festival selama kurang lebih 2 minggu dan saya pikir itu akan lebih baik jika dibuat lebih komprehensif. Maksud saya mungkin bisa dibuat lebih long term, sekitar mungkin sebulan, dan juga kita bisa visit ke kota yang memang nggak cuma Moskow atau kota-kota besar, tapi kota-kota kecil. Karena dari pengalaman saya visit ke Ekaterinburg yang which is lumayan jauh dari Moskow gitu, itu ternyata completely different experience. Dan saya mau mungkin ada banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa merasakan hal yang sama. Dan juga mungkin kita bisa tinggal di host family atau mungkin tinggal bersama orang Rusianya langsung, bagaimana hidup sebagai orang Rusia, itu akan menjadi pengalaman yang lebih komplit gitu, lebih komprehensif dibandingkan hanya sekedar festival atau konferensi yang mungkin beberapa hari atau hanya 1-2 minggu saja, seperti itu. Menarik. Thanks. Nah, setelah berkunjung ke Rusia, kira-kira ada nggak satu cerita yang selalu diingat atau yang sangat berkesan dari pengalaman saat berkunjung ke sana? Yes, mungkin sebagian orang melihat Rusia atau mengingat Rusia hanya sekadar mengenai arsitekturnya atau mungkin army atau politiknya atau space exploration karena manusia pertama yang ke bulan berasal dari Rusia gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri, satu hal yang selalu ada di benak saya dan selalu surprise me every time I got into Russia adalah kebaikan dan kehangatan dari orang-orang Rusia dimanapun itu. Karena dimanapun saya bertemu orang Rusia, mungkin di Jakarta atau mungkin di Rusia, di Moskow, di Ekaterinburg, di Sochi, dimanapun itu saya selalu merasakan kehangatan, mereka selalu welcome, dan mereka selalu tertarik dengan Indonesia, mereka selalu curious, mereka selalu penasaran dengan Indonesia, dan mereka merasa Indonesia dan Rusia itu memiliki beberapa kesamaan in terms of culture and also kehidupan gitu, dan saya merasa ini satu hal yang menarik, dan nggak cuma 1-2 orang yang seperti itu, tapi beberapa orang, dan saya pikir ini yang selalu membekas di hati saya, yang mana Indonesia dan Rusia memiliki banyak kesamaan, dan orang-orang Rusia juga sangat terbuka, dan ya itu juga yang selalu saya ceritakan kepada teman-teman saya setiap ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Rusia, bagaimana sih orang Rusia, ya mereka semua sangat open dan tertarik dengan Indonesia. Oke, Gisela Tessa, thank you so much. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bersama kami. Terima kasih.